Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan, pertolongan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Mari Tuhan pada hari ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, firman yang hidup dan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Yosua 3 ayat yang kelima. Dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, tema kita hari ini ialah arti kehadiran Tuhan. Saudara, setelah bangsa Israel berjalan hampir 40 tahun di padang gurun, maka sampailah mereka di perbatasan antara daerah Moab dengan tanah Kanaan. Artinya, sedikit lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi sekarang yang membedakan ialah bangsa Israel dipimpin oleh Yosua karena Musa telah meninggal. Nah saudara, ketika Yosua memimpin bangsa Israel, ada tugas yang sangat penting dan berat yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, yakni merebut tanah Kanaan dan menguasainya. Tetapi sebelum Yosua masuk ke tanah Kanaan, Yosua dan bangsa Israel harus menyeberangi terlebih dahulu Sungai Yordan. Saudara, Sungai Yordan adalah salah satu sungai yang terkenal di daerah Israel. Ingat, Tuhan pernah dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika mereka harus menyeberangi Sungai Yordan ini, tentunya bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena pada waktu itu sedang musim hujan. Tambah lagi adanya salju yang mencair dari puncak gunung Hermon dan airnya masuk ke Sungai Yordan. Hal ini tentunya arus air dari Sungai Yordan ini sangat deras sekali. Dan kedalaman air ini pun akan semakin dalam. Mungkin bisa mencapai 3 meter. Saudara, kita bisa membayangkan melewati arus yang deras dengan kedalaman sekitar 3 meter bukan hal yang mudah. Apalagi pada waktu itu bukan hanya laki-laki yang menyeberangi Sungai Yordan, ada wanita, ibu-ibu, anak-anak, belum lagi hewan piaraan mereka, kambing, domba, sapi dan sebagainya. Tentunya kondisi ini bisa membahayakan mereka semua. Bahkan kalau sampai terbawa arus, bisa-bisa mereka meninggal. Kita sering mendengarkan anak-anak yang bermain di sungai, lalu terbawa arus, lalu mereka meninggal. Saudara, dalam kondisi seperti itu, tidak mungkin bagi Yosua dan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Tetapi Yosua memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Ia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam ayat emas yang kita baca dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua percaya bahwa seperti Tuhan membelah laut Tebrau menjadi 2 bagian melalui tangan Musa, sekarang ini pun Tuhan dapat membelah Sungai Yordan menjadi 2 bagian dan mereka dapat melewati sungai itu. Dan saudara, kalau kita membaca ayat 9 sampai 13, kita dapati Tuhan berkata seperti ini. Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku.
Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Saudara, ini artinya Tuhan memberikan perintah kepada Yosua dan orang Israel dari suku Lewi untuk membawa tabut perjanjian dan berjalan di depan mereka. Dan ketika kaki para imam yang mengangkat tabut perjanjian masuk ke sungai Yordan, maka airnya akan berhenti. Saudara, bagi manusia memang tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tabut itu bentuknya seperti kotak dan di sampingnya ada 2 kayu untuk mengangkat. Lalu di atasnya ada 2 sayap kerup-kerup. Tabut ini dibuat dari kayu akasia yang terkenal kekuatannya, tahan terhadap serangga dan air. Dan kayu dilapisi emas dan dibuat sangat rapi sekali. Dan di dalam tabut ini terdapat 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Allah. Ada tongkat Harun yang berbunga dan buli-buli mana. Jadi tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Tuhan saat itu. Saudara, betul saja, ketika para imam berangkat untuk berjalan dan membawa tabut perjanjian di depan seluruh orang Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dengan arus yang deras, dan ketika sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, air itu berhenti dan airnya sampai meluap sepanjang tepinya. Di ayat 16 dikatakan, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Saudara, luar biasa bagaimana kuasa Tuhan itu nyata. Sungai yang arus deras itu bisa berhenti, dan orang Israel yang berjumlah sangat banyak itu bisa menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering, dan tidak ada satupun yang terbawa hanyut oleh arus sungai. Sungguh luar biasa. Kehadiran Tuhan begitu penting dan menyatakan kuasa mukjizat yang besar bagi bangsa Israel. Saudara, kehadiran Tuhan inilah yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan itu yang menolong dan memampukan kita melewati berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, mari kita belajar seperti Yosua, hidup berkenan, menjaga kekudusan, dan memohonkan pertolongan Tuhan, serta percaya dengan iman kita kalau Tuhan bersama kita, maka kita akan hidup berkemenangan. Seperti Yusuf, karena disertai Tuhan, maka hidupnya memperoleh kemenangan dan keberhasilan. Saudara, kita memerlukan kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itu melewati berbagai tantangan dalam kehidupan ini, biar kita boleh mencari Tuhan sebagai sumber daripada segala kuasa, kehidupan, dan pertolongan di dalam kehidupan ini. Kehadiran Tuhan begitu penting buat kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu. Kebenaran-Mu Tuhan, biarlah Engkau meteraikan di dalam hidup kami. Kehadiran-Mu Tuhan begitu penting, sebab tanpa Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, terima kasih. Pimpinlah sepanjang hari ini kehidupan kami. Biar tangan Tuhan yang berkuasa menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Dwining Diah, yang punya rencana untuk menjual mobilnya ya Tuhan, untuk membayar hutang-hutangnya ada. Tuhan tolonglah, Tuhan kirimkan pembeli yang baik, supaya mobil ini dapat cepat terjual ya Tuhan, dan kebutuhan dan hutang-hutangnya dapat terbayar dengan baik. Tuhan tolong. Kami berdoa Tuhan
Bagi mereka yang sedang merintis usaha, Tuhan juga buka jalan. Tuhan juga boleh berkati di tengah situasi yang sulit seperti saat-saat ini. Biar kuasa Tuhan yang boleh bekerja. Tuhan tolong, berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergumul untuk bayar hutang yang ada, membayar uang sekolah anak-anak mereka. Tuhan tolong buka jalan. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu. Berbelas kasihanlah bagi saudara-saudari kami. Tuhan tolong. Demikian Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Biar Engkau juga yang melawat mereka, menjamah mereka, mengasihani mereka, menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang sakit, ada diabetes yang tinggi, Tuhan juga tolong kiranya Engkau berbelas kasihan, menjamah dan menyembuhkan sehingga kadar gulanya bisa turun. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, saudara kami sedang sakit wasir. Oh Tuhan tolonglah, kiranya Engkau juga Tuhan yang berbelas kasihan, yang menyembuhkan, memulihkan akan sakitnya. Tuhan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit kanker otak. Juga Tuhan tolong berikan kesabaran, kekuatan dan iman yang teguh menjalani sakit penyakitnya. Tuhan berbelas kasihanlah. Demikian Tuhan jemaat-Mu sedang sakit ya Tuhan, akan saraf kejepit, pinggangnya sakit, kakinya bengkak. Tuhan juga tolong berbelas kasihan. Kiranya Engkau juga yang menjamah dan memulihkan keadaannya. Tuhan, kami datang, kami berserah dan memohonkan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.